Haleluya, glory. Haleluya. Kita dengan senang hati pada waktu yang indah ini, amin. Untuk datang ke hadirat Tuhan untuk menyembah Dia dan menikmati firman yang telah Dia sajikan bagi kita di akhir zaman ini sebagai pertanda bahwa kita adalah mempelai wanita yang sudah ditentukan, dipredestinasikan sebelum dasar dunia ada. Haleluya. Jadi kita benar-benar memiliki dan kita tentukan. Setiap orang yang memiliki iman tidak bisa ragu dan harus menentukan, ya, karena kita sudah ditentukan sebagai orang pilihan, harus memiliki minyak, yaitu Roh Kudus. Karena tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kita, Allah, yang di kerajaan kekal tanpa memiliki Roh Kudus. Itulah sebabnya Kisah Rasul 2 ayat 38 berkata, untuk supaya Roh Kudus selalu mau nuntun kita, karena Dia adalah seorang penuntun. Tidak ada yang lain di muka bumi yang diberikan Allah kepada kita selain daripada Roh Kudus sebagai penuntun bagi kita. Bahkan di zaman dulu hanya Roh juga yang menuntun mereka. Sekalipun berupa tiang api dan tiang awan yang menuntun orang Israel keluar dari Mesir, tetapi itulah pada zamannya. Tetapi setelah Yesus Kristus kembali ke tempatnya dan Dia memberikan kepada kita Roh Kudus sebagai penghibur dan menuntun kita, membawa kita kepada seluruh jalan kebenaran. Jadi tidak ada yang sesat dan tidak ada seorang pun yang selalu berjalan melihat ke kanan, ke kiri, dan ke belakang kalau sudah Roh Kudus menuntun. Dan hatinya pun tidak akan pernah bimbang. Sekalipun banyak masalah, persoalan, penyakit, godaan yang berasal daripada iblis, sekalipun Tuhan membiarkan itu semuanya, tetapi kalau Roh menuntun kita, seorang pemandu, memandu kita ke suatu tempat yang sempurna, tidak ada seorang pun yang bisa, ya, keluar daripada jalur tersebut, daripada jalan tersebut. Tidak ada seorang pun. Sama seperti Abraham. Abraham percaya kepada firman Allah, kepada perkataan Allah, bahwa dia akan memiliki seorang anak, yaitu Ishak. Dengan iman yang teguh, karena Allah sudah berjanji kepada dia. Bahkan dia dibawa kepada tepi ke tepi lautan, sehingga ditunjukkan kepadanya adalah pasir yang begitu banyak yang tidak dapat dihitung oleh siapapun, dan bahkan menunjuk ke atas, berbicara tentang bintang. Tidak ada seorang pun yang bisa menghitung banyaknya bintang yang sedang ada di langit. Jadi dia percaya. Tetapi kita melihat bagaimana tentang mempelai wanitanya, yaitu Sarah. Itulah sebabnya setiap mempelai wanita harus dibenarkan. Kalau sudah ditentukan harus dibenarkan. Itulah sebabnya ada 3 tahapan: pembenaran, pengudusan, dan baptisan Roh Kudus. Itulah sebabnya harus dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk supaya mendapatkan karunia Roh Kudus setelah dilahirkan kembali. Haleluya. Jadi kita melihat kenapa kita ditentukan untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Kenapa kita ditentukan untuk melakukan firman. Dan kita melihat dari manakah asal usul setiap orang pilihan, ya? Dari manakah asal usul mereka sehingga mereka bisa melakukan firman Tuhan. Dan kita melihat juga di zaman ini, di dalam hidup kita ini, kita melihat juga kita sedang berjalan di mana?
Zaman apa yang sedang kita hidupi? Apa yang kita lakukan sebagai tindakan yang benar bagi Tuhan. Jadi, dari situlah kita bisa menentukan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu menentukan kita. Haleluya. Jadi kalau kita gagal untuk melihat hal tersebut, dari mana kita tahu? Dari firman. Siapa yang memberikan firman kepada kita? Adalah Roh. Siapa yang membawa pesan kepada kita? Adalah seorang utusan. Banyak yang tahu, yang hafal masalah firman dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Hanya sekedar melintas di dalam otak pikirannya dan hanya sekedar membaca dan sekedar melihat. Kalau ada seseorang masuk ke dalam istana, dia masuk mulai dari pintu, pasti dari pintu bukan dari jendela. Kalau dia hanya melintas masuk dan keluar, dia tidak akan membawa apa-apa. Udah pasti itu. Tetapi kalau orang yang bijaksana, yang memiliki hikmat daripada surgawi, daripada Tuhan, dan pengetahuan akan firman Tuhan, setelah dia masuk ke dalam rumah, dia sudah terlebih dahulu memperhatikan. Dan setelah dia masuk rumah, dia perhatikan semuanya. Itulah orang yang bijak. Bukan langsung orangnya yang dia lihat, tetapi istana tersebut. Setelah dia melihat sekeliling, lalu dia menjumpai si pemilik istana tersebut. Setelah dia pulang dari sana, pasti dia pikirkan sesuatu. Haleluya. Jadi kalau hanya sekedar masuk ke dalam istana, kalau hanya sekedar membaca Alkitab, firman Tuhan, kalau hanya sekedar melihat, nggak ada arti. Kalau hanya sekedar pergi beribadah dan bernyanyi dan berdoa, tidak ada arti. Haleluya. Kalau berbicara tentang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, jangan hanya sekedar, oh itu kan tadi khotbah itu tertulis di kitab Matius. Kitab Matius itu apa artinya? Hal yang sama juga seterusnya dari kitab Kejadian sampai Wahyu 66 kitab. Aku tadi udah baca di kitab Kejadian. Oh iya ya. Dan dia tidak tahu apakah arti dan pengertiannya kitab Kejadian. Apakah arti kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Siapakah orangnya itu? Siapakah orangnya di situ? Pada firman pada zamannya, siapakah seorang utusan atau seorang nabi pada zaman tersebut? Di kitab Kejadian sampai Ulangan dan seterusnya sampai kitab Maleakhi. Siapakah utusan di kitab Maleakhi? Siapakah utusan di kitab Wahyu yang bisa menerangkan dengan komplit semuanya? Haleluya. Contohnya seperti anak sekolah. Kita tahu bahwa kalau dia memakai dinas SD, berarti kita pastikan bahwa mata pelajaran bagi dia adalah ini. Kalau dia memakai dinas SMP, kita pastikan mata pelajaran bagi dia adalah ini. Tetapi kalau campur aur, orang yang tidak mengerti, semuanya itu disamakan. Pokoknya sekolah. Hal yang sama juga di zaman ini, ya pokoknya pergi gereja, bernyanyi, berdoa, itu aja. Masuk ke gereja, bernyanyi, berdoa, setelah itu mendengar, langsung pulang, semuanya itu gak diingat lagi. Hanya terlintas di pikirannya, gak melekat. Kenapa? Karena memang Roh Kudus tidak ada di dalam dia. Setiap firman yang diterangkan pasti melekat di dalam pikirannya. Kenapa? Karena antara firman dan roh itu tidak akan bisa dipisahkan. Haleluya. Sama seperti anak-anak, antara anak dan seorang ayah dan juga
antara ayah dan seorang ibu, suami istri dan juga anak-anaknya itu selalu melekat, tidak bisa dipisahkan. Antara tubuh, roh dan jiwa tidak bisa dipisahkan. Haleluya. Jadi kalau itu bisa dipisahkan dan itu berpisah, apa namanya? Berarti dia sudah mati. Seperti orang yang mati. Kalau orang yang mati, apakah ada di dalamnya roh? Roh meninggalkan dia. Haleluya. Jadi hal yang sama. Jadi Yesus mengatakan, biarlah orang yang mati itu menguburkan orang yang mati. Bisakah orang mati menguburkan orang mati? Tidak bisa. Yang dimaksudkan sekalipun mereka hidup, tetapi mereka sudah sama seperti mayat yang tergeletak di dalam rumahnya, adalah juga mati. Kenapa? Karena tidak ada yang lain di dalam hidup kita ini yang bisa menghidupkan kita selain daripada firman, selain daripada roh Tuhan. Haleluya. Hanya rohlah yang bisa membangkitkan orang mati. Karena Roh Kudus adalah Yesus Kristus sendiri yang membangkitkan Lazarus. Haleluya. Jadi kita harus memahami, harus melihat, dan bisa kita membaca isi hati orang. Dari mana kita tahu? Dan kita harus bisa membaca sekeliling tetangga kita. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan sehari-hari, bagaimana cara mereka untuk melakukan itu dan ini dan lain sebagainya, karakter dan sifat. Karena itu sederhana kita ketahui. Dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan. Semua di sini tertulis. Masalah isi hati dan pengetahuan, ya, masalah karakter dan sifat, kita cukup hanya membaca kitab Amsal. Cara bekerja, cara bersahabat, dan lain sebagainya, semua diajar di situ. Haleluya. Karena tidak ada seorang yang memiliki hikmat, ya, selain daripada Salomo di zaman dulu. Sekalipun ada seorang ratu yang datang dari Ratu Seba, ya, datang dari utara, dia tidak akan mampu melawan hikmat yang dimiliki oleh Salomo. Haleluya. Dari mana itu berasal? Dari Tuhan. Kalau kita sudah memiliki hikmat, tidak ada seorang pun yang bisa melawan kita secara rohani. Kalau secara jasmani, mau 20 kilo pun mereka pakai emas ada. Mau satu mobil pun dibawa uangnya ada. Tetapi coba kita tanya dulu. Apakah mereka bisa bawa sebesar biji sesawi kekayaan secara rohani ke kerajaan kekal? Tidak akan bisa. Haleluya. Kekayaan surga bisa kali bakar? Dibinasakan? Tidak akan bisa. Bagaimana kekayaan manusia, harta dunia ini? Hanya 1 detik. Seperti Sodom dan Gomora, kita sudah melihat. Seperti di zamannya Nuh. Tidak ada yang tersisa selain daripada pilihan Tuhan. Haleluya. Jadi contohnya kalau kita memakai HP, sebenarnya sekalipun banyak aplikasi di dalamnya, apakah kita sudah bisa menguasai satu aplikasi saja? Kalau kita bisa menguasai satu aplikasi saja, pasti berhasil. Di bidang manakah kita bisa menguasai aplikasi satu di dalam HP ini? Kalau masalah telepon, WhatsApp dan lain sebagainya, ya Google udah biasa. Seperti contohnya seperti seorang YouTuber, ya,
yang ahli dan mengerti. Yang tidak bisa lagi dibodoh-bodohi aplikasi yang lain. Dia bisa tentukan dan bisa dia kuasai. Haleluya. Contohnya seperti Misek. Di sini ada di sini tertulis masalah Alkitab, ya, khotbah dan lain sebagainya. Jadi kita seharusnya tidak bisa lagi dibodoh-bodohi. Karena itu berasal dari satu sumber, dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tetapi kita ingat dari zaman dulu sampai sekarang celah oleh karena firman. Apakah kita mengerti apa arti celah? Ya. Apakah kita mengerti kata celah? Bukan celah, maaf dulu ya. Tidak pakai H. Celah artinya adalah dicaci, diolok-olok, ya, ditindas dan lain sebagainya. Banyak penganiayaan yang dia tanggung. Itulah artinya celah. Kalau berbicara celah, langsung kita lihat dari zaman dulu. Siapakah itu? Nuh. Berjalan terus sampai akhir zaman ini. Kenapa mereka harus dicela? Karena apa? Harus ada alasan. Dan alasan itu tepat. Tetapi tidak masuk akal oleh dunia. Haleluya, glory. Mari kita buka kitab kita. Ketepatan pada waktu yang indah ini adalah subjek kita pada pagi ini adalah celah oleh karena firman. Haleluya. Maaf karena khotbah minggu kemarin tidak kita sambung pada waktu yang indah ini. Minggu depan, ya, Tuhan mengizinkan dan kita akan menyambung khotbah minggu kemarin. Mazmur 89 ayat 50 sampai 52. Ingatlah celah hamba-Mu ya Tuhan, bahwa dalam dadaku aku menanggung penghinaan segala bangsa yang dilontarkan oleh musuh-musuh-Mu ya Tuhan, yang dilontarkan mencela jejak langkah orang yang kuurapi. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin ya amin. Mari kita berdoa. Bapa kami terkasih dalam surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada kami, pengetahuan akan firman Tuhan dan pewahyuan Tuhan. Karena Engkau sudah mencelipkan mata kami, di mana kami dulu tidak dapat melihat Tuhan akan firman pada zaman ini. Tetapi Engkau sudah mencelipkan mata kami sehingga kami dapat melihat. Seperti Bartimeus Tuhan. Dan Engkau sudah memberikan sayap Raja Wali kepada kami. Dan memberikan mata Raja Wali yang tajam Tuhan. Yang sanggup melihat zaman apa yang sedang kami hidupi di zaman ini. Bapa yang baik, kami akan percaya Tuhan. Setiap orang pilihan-Mu Engkau sudah menentukan sampai ke tanah perjanjian. Engkau sudah memeteraikan Tuhan. Sehingga kami dapat mengerti semuanya akan ketujuh zaman gereja, ketujuh sangkakala, ketujuh cawan, dan ketujuh materai. Engkau singkapkan Tuhan pada akhir zaman ini. Sehingga kami tahu Tuhan bekerja, bergiat Tuhan. Untuk melakukan. Karena hanya satu-satunya Tuhan persyaratan untuk supaya bisa masuk surga itu bertindak. Setelah kami mendengar, menerima, kami harus bertindak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Roh-Mu akan mengurapi kami pada waktu yang indah ini. Mengurapi setiap kepala Tuhan, setiap telinga Tuhan. Terima kasih Bapa, saudara-saudara kami yang kami kasihi Tuhan. Kami mengingat satu dan yang lain, biarlah kami saling mengasihi, saling mendoakan Tuhan. Dan menyatu di dalam firman-Mu di zaman ini.
Terima kasih Bapa, kami tahu bahwa hanya ada satu menu yang Kau sajikan bagi kami, itu firman pada zaman ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan tubuh dan jiwa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Roh-Mu akan memimpin dan mengajar kami pada waktu yang indah ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Jadi kita melihat di zaman ini, ya, kita melihat di zaman ini kita sesuaikan dengan hidup kita. Karena setiap gambar yang diberikan Tuhan tidak ada melenceng, tidak ada meleset, ya, daripada firman. Tuhan memberikan sebuah gambar sesuai dengan jigsaw puzzle-nya. Karena tidak ada ya di dalam firman tertulis harus keinginan kita. Yang tertulis di sini adalah harus keinginan Tuhan. Jadi kalau kita menggambar sesuatu, harus keinginan Dia. Tidak boleh keinginan kita. Kalau tidak sesuai dengan gambar yang diberikan, atau tidak sesuai dengan cetak birunya, maka gambar tersebut ditolak. Bangunan tersebut ditolak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya Tuhan memberikan persyaratan untuk supaya bisa bersama-sama dengan Dia. Karena Dia berkata, aku ada di dalam kamu dan kamu ada dalam aku. Harus ada persyaratan. Apakah persyaratan? Yang pertama, terima dulu celak. Terima dulu celak karena firman. Haleluya. Bukan karena apa kata orang, bukan karena ya dunia ini, tetapi oleh karena firman. Kita melihat apa yang sedang berlangsung kepada dirinya Nuh. Dia menerima celah oleh karena firman. Dia berkhotbah selama 120 tahun menyampaikan pesan bahwa air bah akan datang. Hujan akan turun. Tetapi kita lihat tidak ada seorang pun yang mengakui dia. Tidak ada seorang pun yang menerima dia. Karena orang tahu bahwa dia bukanlah orang yang terkenal. Dia bukanlah seorang gubernur. Dia bukanlah seorang bupati. Dia bukanlah seorang presiden. Tidak ada yang mengakui dia. Dan bahkan orang-orang gagal untuk melihat dan memahami siapakah kepribadian Nuh. Jadi, oh berarti Nuh dulu orang-orang baik ya? Apakah Nuh dulu bukan seorang yang hebat, yang terkenal? Disitulah sebenarnya ya bahwa pilihan Tuhan itu tidak akan pernah gagal untuk melihat seorang utusan di setiap zaman. Bagaimana dengan Rasul Paulus? Dia seorang yang hebat, seorang yang kuat, seorang pembunuh yang tidak peduli ya kepada orang-orang yang baik. Orang-orang kudus di zaman itu, dia tidak peduli. Tetapi siapakah yang mau menerima Rasul Paulus pada zaman itu? Orang-orang yang sudah ditentukan, dipredestinasikan. Haleluya. Ada suatu keanehan bagi dia. Kenapa dia tiba-tiba
memberitakan kebenaran. Siapa dia sebenarnya? Padahal dulu kepribadiannya seperti ini. Ada suatu keheranan ketika dia digerakkan dan dipakai oleh Tuhan setelah dia berjumpa di Damsyik dengan tiang api, dengan Yesus Kristus. Hal yang sama juga kepada Nuh. Apakah Rasul Paulus mendapatkan celah oleh karena firman? Menerima semuanya itu, dia dimasukkan ke penjara. Dia dianiaya, dipukul dan lain sebagainya. Hal yang sama kepada Nuh. Nuh pun diejek, bahkan istrinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan dia. Dia hanya dengan taat melakukan apa yang diperintahkan Allah untuk dia lakukan. Haleluya. Kalau seenak-enaknya saja, banyak uang, tidak ada yang kurang, seolah-olah semua diberkati Tuhan, mau kemana nggak ada yang suka. Seolah-olah nggak ada yang kurang. Ujilah dia dengan firman. Dan kita melihat, mengontrol diri kita sendiri. Nggak logika. Pengikut Tuhan. Nggak logika. Mereka tidak adiannya di zaman dulu. Nggak ada jalannya itu. Kita melihat di zamannya Yesus. Ketika orang-orang mengikuti dia. Apakah mereka baik-baik saja semuanya? Ke-12 rasul yang sudah ditentukan Tuhan selain daripada Yudas Iskariot. Siapakah rasul yang terakhir yang mengganti Yudas Iskariot? Kalau nggak salah Matias ya. Siapa namanya? Matias. Haleluya. Mereka semua dibunuh, disiksa. Mati martir. Oleh karena apa? Iya, udah seperti tadi. Celah oleh karena firman. Bagaimana dengan orang-orang pilihan di zaman ini? Bisakah sesuka hati kita? Mau kemana? Gak bisa, gak ada jalannya itu. Kalau bisa sesuka hati, ya udah gabung-gabung aja di sana, minum-minum, mabuk-mabuk, berjudi dan lain sebagainya, melakukan hal-hal yang tidak baik. Mau berapa uang pun habis, nggak masalah, nggak peduli. Artinya tidak lebih berharga rumah tangganya daripada membuang-buang uang. Itulah yang melakukan kebebasan. Tetapi kalau masalah firman ini nggak bisa. Tetapi itu pun tidak cukup hanya sekedar itu. Banyak lagi ejekan. Banyak persoalan yang datang bertubi-tubi. Apakah kita tidak merasakan? Kita rasakan beberapa bulan ini. Masalah berbagai macam. Ada yang menyerang dari sana, ada yang menyerang dari sana, ada yang menyerang dari sana, dari mana-mana pun semua menyerang. Apakah pilihan Tuhan bisa dikalahkan supaya gagal firman? Tidak akan bisa. Karena firman tidak akan bisa digeser. Hanya firman yang bisa menggeser. Kita melihat ketika firman berlangsung ada di dalam kepribadiannya Adam. Dia belum jatuh ke dalam dosa. Dia menggeser gunung, kurang ke sana digeser.
Bisa dia perintahkan semuanya, mau memberikan setiap nama kepada binatang dan ternak. Oh, ini namamu, ini namamu, ini namamu. Semua dia namai. Kalau kita membayangkan semuanya yang merayap sekalipun ya berkaki seperti binatang yang ada di hutan sana, setiap juga ternak, setiap burung dan lain sebagainya, gak terhitung banyaknya sebenarnya. Bisa dikasih nama semuanya. Ada mulai itu. Oh, ini sangat besar nampaknya. Cocok namanya nih, gajah. Kalau kancil diberikan nama gajah, kurang cocok rasa. Haleluya. Harus sesuai dengan jenisnya. Jadi kita melihat dari peristiwa yang sedang berlangsung dari zaman dulu sampai zaman ini. Itulah sebabnya dari buahnya lah kamu mengenal siapa mereka. Jadi nggak perlu bertanya-tanya. Oh, itu orangnya seperti ini. Bagaimana ya? Mungkinkah dia seperti ini? Mungkinkah tidak? Firman Tuhan berkata, kenalilah pohon dari buahnya. Bagaimana mungkin saya bisa mengatakan aku adalah ya tak penaat kepada firman. Aku adalah penerima pesan firman zaman ini. Ternyata saya sembunyi-sembunyi menjudi di sana. Ya. Ternyata saya mabuk-mabukan di sana dengan sembunyi-sembunyi. Haleluya. Karena Roh berbicara, Tuhan berbicara kepada seorang utusan, jangan cemarkan tubuhmu dengan cara apapun. Kalau Tuhan sudah mengatakan demikian kepada seorang utusan, berarti penerima pesan pun harus seperti itu. Jangan cemarkan tubuhmu dengan cara apapun, katanya. Haleluya. Dari seorang ayah dan seorang ibu nampak anak-anaknya. Karena tidak jauh apa yang dipantulkan oleh ayahnya itulah yang dipantulkan oleh anak-anaknya. Apa yang dipantulkan oleh Kristus itulah yang dipantulkan oleh anak-anaknya. Tidak jauh dari situ. Itulah sebabnya kalau salah ditegur. Selalu dijaga, diperiksa. Haleluya. Karena bukan lagi mata dunia yang diberikan Tuhan kepada anak-anaknya. Sudah mata Raja Wali. Haleluya. Ingatlah celah hambamu ya Tuhan, bahwa dalam dadaku aku menanggung penghinaan segala bangsa. Dilontarkan oleh musuh-musuhmu ya Tuhan, yang dilontarkan mencela jejak langkah orang yang kuurapi. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Ya amin. Kita lihat ini. Haleluya. Kita baca lagi di tuh. Kita baca selanjutnya di Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.
Haleluya. Jadi kita melihat, ya, kalau kita melihat ke langit, sebelum datang hujan, Tuhan sudah memberikan tanda-tanda terlebih dahulu. Dan dia sudah tempatkan, dan itu harus. Apakah sebuah tanda-tanda sebelum datang hujan? Petir, guru, ya, dan kilat. Setelah itu datang, baru hujan turun. Tetapi Tuhan sudah meletakkan semuanya itu dengan bagus. Kalau tanpa hujan, maka manusia tidak ada seorang pun yang bisa hidup di muka bumi. Kalau tanpa hujan. Artinya, kalau benih tidak jatuh ke dalam tanah, dan busuk dan bau, ya, mati, dia tidak akan bisa menghasilkan buah yang banyak. Harus jatuh terlebih dahulu. Kalau Yesus Kristus tidak mati dan disalibkan dan tidak mati, dia tidak akan bisa menghasilkan buah yang baik, buah yang banyak. Hanya satu Tuhan. Dia disalibkan dan mati, tetapi menghasilkan banyak buah. Siapakah buah itu? Adalah orang pilihan. Haleluya. Bukan 100, bukan 200. Tidak terhitung jumlahnya. Berlaksa-laksa. Haleluya. Oleh karena satu orang, yaitu Immanuel, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, penebus manusia yang jatuh ke dalam dosa dan kesalahan. Haleluya. Jadi kita melihat, karena yang di dalam kitab ini tertulis berbicara tentang emas yang sudah dimurnikan di dalam petungku perapian. Dan dipukul sehingga memancarkan cahaya yang begitu indah. Bagaimana caranya? Dimasukkan ke dalam tungku perapian, dipukul terus. Untuk supaya apa? Untuk supaya terpisah karat atau besi-besi atau apapun yang ada di dalam emas itu tidak bisa bercampur. Kalau bercampur, masih bercampur, itu tidak akan bisa disebutkan emas. Dan tidak bisa dia menjadi layak, ya, menerima sebuah nama, yaitu emas. Hal yang sama juga dengan kita di zaman ini. Kalau tidak dimasukkan dalam tungku perapian dan dipukul, kita tidak akan bisa menjadi sebuah nama yang baik dan memiliki marga yang baik. Loh, marga apa? Setiap pilihan Tuhan yang sudah ditentukan